Semangat pagi, salam sehat kaya bahagia. Hore, sudah lewat sesi pertama. Berarti teman-teman sudah punya IG. Bio-nya juga sudah diedit semua ya. Pastikan orang lain bisa tahu siapa kita lewat profil kita. Orang juga dengan cepat bisa menghubungi kita itu lewat profil bio kita juga. Itu yang belum boleh silahkan dalam perjalanan ke depan dilanjutkan lagi bio-nya ya. Nah, untuk foto profil, kalau saya secara pribadi ini tergantung sekali lagi ya, karena ini adalah sebuah seni, sekali lagi kembali ke seni teman masing-masing. Tapi kalau saya pribadi itu profilnya lebih suka yang ada foto kita. Entah nanti teman-teman juga nambahin di sebelahnya setengah foto kita, setengah produk, atau pegang produknya gitu. Itu akan lebih baik karena sama seperti kita sih, kalau kita mau belanja secara online gitu ke orang lain, jika kita tidak kenal penjualnya itu kan ada keraguan biasanya di situ. Itu sebagus apapun produknya, kalau kita nggak kenal penjualnya kadang-kadang masih ragu ya kan. Tuh ya, untuk tugas pertama saya ucapkan selamat. Nah, sekarang masuk ke sesi kedua teman-teman. Sesi kedua ini harapannya ke depan kita bisa udah mulai belajar posting intinya gitu. Rencana sih kita postingan sumbernya ambil dari dua. Satu dari ngopi dari punya orang gitu. Yang kedua nanti kita buat sendiri ya. Jadi postingan personal lah nanti untuk sesi yang ketiga itu. Yang kedua ini masih kita ngopi dari punya orang, karena IG yang terkait dengan produk kita itu sebenarnya banyak teman-teman. Kalau kita lihat sekarang dari perusahaan ada IG Rosevara, ada IG Anafa, ada IG VR79 ya, banyak. Jadi harusnya itu bisa dijadikan sumber postingan juga ya, asal teman-teman bisa memilih gitu ya. Kembali lagi pilihan tuh sesuai dengan seni ya, sesuai dengan selera kita. Jadi di sesi kedua itu harapan kita teman-teman bisa mengopi foto dari punya orang. Selain kopi foto juga ngopi videonya. Tidak hanya foto dan video, teman-teman juga harapannya bisa ngopi termasuk tulisannya gitu kan. Kadang-kadang kita ngelihat tulisannya bagus gitu ya, kita bisa copy itulah minimal. Entah nanti teman-teman mau nambahin gitu, mengkreativitaskan ya, sebaiknya ditambahin ya teman-teman, biar ada beda lah sedikit, nggak plek 100% sama ya minimal tulisannya. Tapi minimal teman-teman udah bisa ngopi tulisannya itu, nanti mau ditambahin ya itu bagus ya. Selain itu teman-teman juga udah bisa ngisi hashtag ya. Selain desain, IG itu yang berperan penting adalah hashtag teman-teman. Kalau tanpa hashtag ya menurut saya sih percuma ya, karena memang kalau tanpa hashtag di pencarian foto kita, postingan kita nggak muncul ya. Jadi poin pentingnya agar di pencarian tujuan postingan dan tujuan video kita tertangkap oleh orang lain, hashtag yang berperan penting. Makanya semakin banyak hashtag sih sebenarnya semakin bagus tuh. Kalau saya kasih minimal rata-rata hashtag yang wajib dimasukkan itu adalah 20 ya. 20 hashtag teman-teman. Ya, kalau pas gimana-gimananya 10 lah minimal. Kalau di bawah itu nggak kedetek nanti postingan kita, kecuali memang orang-orang itu follower sejati kita gitu, dia ngikutin semua postingan kita walaupun tanpa hashtag, dia lihat gitu ya. Tapi kan kebanyakan termasuk saya juga, kalau mau mencari sesuatu di IG kan kita nggak ngelihat, oh saya masuk nih ke postingan si A, biasanya dia posting itu gitu kan, nggak mungkin, habis waktu juga kan. Makanya kita lakukan biasanya apa?
kita masuk ke kolom pencarian, search di situ, tulis apa yang mau kita cari, ya kan? Nah, kalau pas hashtag kita kena itu ya masuk gitu. Tuh makanya hashtag lah mainkan ya. Ambil hashtag yang memang terkait dengan postingan itu. Gitu. Misalkan hashtagnya apa nih? Misalkan postingan teman-teman apa? Misalkan teman-teman posting diffuser gitu ya, diffuser misalkan ya, hashtagnya terkait dengan diffuser gitu pertama misalkan. Terus apa? Essential oil, apalagi aromaterapi, aroma healing, essential oil murni, essential oil murah, apalagi agen essential oil, agen diffuser, beda diffuser, humidifier ya. Itulah minimal banyak loh teman-teman ya. Kalau teman-teman nggak masukin hashtag nanti nggak kedetek postingan kita. Nah itu, jadi tujuan kita itu untuk hashtag itu nanti ketika kita masukin hashtag tertentu di sebelahnya biasanya otomatis muncul view atau pengguna dari hashtag itu. Ya, pengguna hashtag akan dimunculkan di sebelahnya. Teman-teman wajib memilih pengguna di bawah 50.000 ya. Kalau di atas 50.000 5.000 ding, kok 50? 5.000 ya. Itu yang saya tahu dari pelatihan kemarin. Jika di atas 5.000, usahakan jangan pilih pengguna hashtag itu karena sudah saking banyaknya kita bersaing di pengguna hashtag itu, biasanya kita kalah karena kita pemain baru ya. Gunakanlah hashtag yang masih standar rata-rata lah, 5.000 itu masih standar rata-rata. Kalau terlalu kecil misalkan hashtagnya masih 50 atau ratusan, itu terlalu kecil juga, jangkauannya nggak luas. Pakailah yang standar ya, teman-teman bisa perkirakan lah bermain di situ. Kalau dari pelatihan saya kemarin terbanyak 5.000 itu sudah banyak sekali penggunanya tuh ya. Jadi saya ulang, di sesi kedua harapannya kita teman-teman sudah bisa memposting apa di IG gitu ya, memberi postingan di IG. Nah pertama ini kita masih mencari postingan yang dari orang, makanya lihat-lihatlah IG orang mana yang bagus-bagus, boleh kita copy. Kalau misalkan sesama reseller sih biasanya kita welcome aja, nggak apa-apa langsung nyontek ya. Tapi kalau memang IG yang teman-teman orang nggak kenal ya, adat sopan santun di medsos ya teman-teman, permisi dulu komentar, saya izin share gitu. Biasanya sih dipersilakan, hanya komunikasi yang baik lah secara online gitu ya. Jadi tujuannya teman-teman bisa ngopi dari punya orang, entah itu fotonya, desain fotonya, entah itu videonya, entah itu tulisannya gitu. Hashtag juga boleh di copy kok teman-teman. Nah kemarin sudah diajarin cara ngopi postingan, langsung di track copy bawah sampai ke hashtag. Jadi kadang-kadang kita kehabisan ide juga ya masukin hashtag apa gitu. Nah kalau saya itu biasanya nyari ide hashtag di IG orang. Kadang kita kelupaan, oh iya ya, kenapa nggak saya masukin hashtag ini aja gitu. Makanya penting juga kita kayak produk pesaing gitu, cari-cari, karena mereka kadang punya ide hashtag yang nggak kita miliki, kadang kita lupa masukin. Itu ya teman-teman, jadi pastikan itu teman-teman bisa. Yang belum bisa tolong wajib komentar, karena kalau teman-teman nggak bertanya, nggak komentar, kita nggak bisa tahu sejauh mana pemahaman teman-teman untuk setiap materi yang kita bagikan. Harapan saya jangan japri ya kalau ada yang nggak ngerti. Kalau japri terbatas hanya satu aja yang menjawab. Kalau tanyanya di grup, semua yang ngerti, nggak hanya admin itu bisa jawab. Jadi saling memberi, saling menerima, seperti itu. Semangat ya teman-teman. Untuk sesi yang kedua, harapan saya semua ikutin nanti biar bisa berlanjut ke sesi yang berikutnya.
nggak ada yang ketinggalan. Oke, segitu video saya yang kedua. Semoga berhasil. IG kita memberikan promosi penjualan cukup besar karena kita serius untuk mengikuti kelas ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya.